Kabar hari ini? Baik sehat ya. Oke, ini khas Salatiga ya Pak ya? Iya. Tampaknya gitu. Tampaknya Maka begitu. kalau masih nanya kan. Oh iya, Bung Salatiga murah mana ya? Oke, yang kedua Pak Bagas, selamat pagi Pak Bagas. Selamat pagi, sehat nih Pak Bagas nih. Ini bisa ditambah mic-nya Mas biar. Oke. Iya. Mas Bagas gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat pangestunipun Mas Rian. Oke, ini orang lokal juga asli Sidomukti Mas ya. Nggih. Orang lokal juga asli Sidomukti. Iya. Oke, selanjutnya ke Pak Heru. Gimana Mas Heru? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menginisiasi acara hari ini. Terima kasih. Oke, keren kok. Selanjutnya Mbak Vinda. Halo. Wah, apa kabar hari ini Mbak Vinda? Bajunya keren Alhamdulillah. banget. Ya, ini dari Bali. Dari Bali. Ya. Oke, Mas. Kok anu sih? Couple sih? Nggak tahu ya. Mungkin karena feeling aja yang kuat ya. Oke, Mas Galih apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Oke, kita akan menuju ke talkshow kita hari ini. Kita akan menerangkan ya apa yang beliau sampaikan gitu ya. Kira-kira ya 2-3 menit Bapak sebagai pengantar tentunya tentang ya tentu perkembangan atau pentingnya budaya Nusantara di era globalisasi. Untuk kesempatan pertama kita bakal berikan kepada Pak Yayat Nur Hayat gitu ya untuk berbagi ya sebagai pengantar hari ini dalam pengantar talkshow pentingnya budaya Nusantara di era globalisasi. Monggo Pak Yayat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan narasumber Pak Heru, Pak Bagas, Mbak Dinda, Mas Galih, serta seluruh peserta yang hadir, Gen Z dan milenial. Alhamdulillah kita pada pagi ini bertemu dan berkumpul dan berdiskusi. Sedangkan untuk masa membahas budaya, kita titik tolaknya kemarin. Jadi yang menyadarkan kita bahwa di sini ada adik-adik Gen Z dan Gen milenial adalah pacu jalur. Pacu jalur itu menunjukkan bahwa kekuatan budaya bisa menggeser arah pandangan dunia tentang budaya yang ada di Eropa menuju ke Indonesia. Itu menunjukkan itu baru satu. Ada lagi yang satu, makanan, ayam. Itu udah agak lama. Yang dulu tahun 80-90 bergeser ke Eropa. Nggak saya sebut namanya. Banyak. Sekarang kembali. Ada ayamnya Butoha, ada ayamnya punya kita dan sebagainya. Ini yang lokal saya sebut, yang tadi nggak saya sebut. Itu menunjukkan bahwa ada pergeseran nilai yang tadinya berkiblat ke sana. Kita mulai nyadari dengan generasi kita. Ini yang paling penting sebetulnya. Nanti kita ada satu yang nomor 2 adalah bagaimana hal-hal lain tadi. Dengan tadi menyadarkan ada pacu jalur, oh tarian kita itu sebetulnya sesuatu yang luhur, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan harga, dan itu menunjukkan bahwa kita lebih tinggi berbudaya dengan yang lain. Kita harus percaya diri. Karena kenapa? Karena lama kita ada proses dengan bangsa Belanda POC, dengan proses Jepang kemerdekaan. Nah ini proses ini yang membuat bangsa kita agak sedikit tertahan, stagnan. Nah, mudah-mudahan dengan adik-adik yang di depan, Gen Z dan Gen milenial yang hadir pada kesempatan ini, ayo yang di dalam saya baca di literatur Gen Z Gen milenial ini orang-orang yang inovasi. Teman-teman ini adik-adik yang nggak usah dicontoni, cepet teknologi, jadi main digital. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital yang terakhir ini? Teknologi digital itu untuk mengungkit budaya kita. Ini ngungkit caranya Pi, ya kita pikir bareng-bareng. Caranya gimana? Tanpa kita sadari, pacu jalur mengungkit dunia. Loh, Melayu Indonesia loh Pi. Nah, itu. Kan mana ada orang cuman gini-gini senampaknya, tetapi kandungan makna dan kandungan budayanya cukup tinggi sehingga diakui, sehingga kita berbondong-bondong secara berkiblat ke kita. Mudah-mudahan ini bagian dari pemantik untuk menggerakkan budaya bangsa kita. Dengan digital kita bisa bangkit. Terima kasih Mas Yaya. Oke, terima kasih kita berikan untuk Pak Yayat Nur Hayat ya.
Jadi ada beberapa keyword yang kita tangkap tentunya. Salah satunya adalah ternyata budaya kita bikin iri bangsa lain gitu Pak ya. Ternyata budaya kita tuh bikin iri loh bangsa lain. Terus kenapa kita nggak percaya diri dengan apa yang kita punya dan kita tidak melestarikannya dengan baik. Dan juga keywordnya tadi, nah pengaruh digital ini ternyata sangat luar biasa. Nanti kita bakal ketemu sama ahlinya Pak, Mbak Vida yang bakal berbagi banyak tentang hal itu. Selanjutnya kita mau coba bergeser ke Pak Heru. Iya, monggo Pak Heru. Ya, ini sebagai perwakilan masyarakat gitu ya, anggota DPRD Kota Salatiga. Kira-kira apa Pak Heru? Peran-peran masyarakat yang perlu dilakukan dan pandangan Pak Heru harus seperti apa? Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Ian, Pak Yayat, Pak Kepala Dinas dan izin Pak Bagas Arianto, beliau selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga, yang memang Komisi B ini termasuk salah satunya konsen di bidang budaya. Kami pada pagi hari ini juga didampingi oleh Wakil Ketua Komisi B, Ibu Haji Haryawan Woro Indarti Ningrum, yang beliau ini juga salah satu pegiat seni dan budaya di daerah Tingkir di salah satu kecamatan di Salatiga. Ini memang kami di Komisi B ini memang berupaya untuk memaksimalkan bagaimana budaya Kota Salatiga ini tetap eksis atau ada, karena kalau kita melihat sekarang ini banyak Gen Z ini yang mulai agak tidak paham atau mengenal budaya yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Salatiga. Kami berupaya untuk memfasilitasi itu dengan berbagai upaya kegiatan, salah satunya kami lewat budaya Dramblek yang kami ini sebenarnya sudah budaya yang lama, seni Dramblek ini, tetapi bagaimana upaya menggiatkan kegiatan Dramblek ini di masyarakat supaya lebih dikenal. Ini merupakan pengembangan karena keterbatasan, akhirnya munculnya inovasi. Zaman dahulu ketika mengundang atau mengadakan drum band ini dengan high cost, peralatannya yang mahal, kemudian kostumnya yang harus mahal. Akhirnya inovasi teman-teman di Kota Salatiga pendahulu itu melahirkan Dramblek dengan keterbatasan, dengan inovasi, dengan pemikiran baru, akhirnya muncullah Dramblek ini. Nah, kami berharap di Kota Salatiga ini nanti juga akan muncul tarian-tarian versi Gen Z yang mengangkat nilai-nilai Salatiga. Kita ketahui Salatiga ini sebagai kota budaya, termasuk salah satu kota yang paling tua di Indonesia. Tentu saja ini akan ada banyak sekali warisan budaya yang sebenarnya bisa kita maksimalkan. Nah, tentu saja ini juga butuh sentuhan Gen Z supaya tesnya itu tes yang sekarang. Karena produk lama ketika di tangan Gen Z ini akan menjadi lebih menarik. Karena ketika ngomong budaya ini kan identiknya budaya itu zaman tua, zaman dulu, terus kurang menarik. Tapi ketika ini harapan kami Gen Z yang mengemasnya ini menjadi lebih menarik dan menjadi hal yang terbarukan. Nah, harapan kami ke depan, monggo untuk Gen Z apabila ada kegiatan bisa melalui Pak Bagas. Nanti Pak Bagas mohon dibantu. Nah, ini juga bisa lewat saya, bisa lewat Bu Woro. Insya Allah untuk berkegiatan seni di rumah rakyat, di kantor DPRD Kota Salatiga sangat terbuka untuk semuanya. Kami mendukung dari Komisi B, sangat mendukung kegiatan-kegiatan budaya khususnya yang dilakukan oleh Disbudpar di Kota Salatiga. Mungkin itu Mas Ian. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Heru. Manggil Mas boleh nih Mas G. Iya, Mas Heru luar biasa, ada beberapa keyword yang kita pegang juga. Kalau tadi Pak Yayat mengatakan bahwa Indonesia secara luas ini memiliki budaya-budaya yang sangat menarik, Pak Heru juga menyoroti ke sekup kita di Kota Salatiga. Salah satunya ada Dramblek yang merupakan warisan budaya tak benda ya Pak ya, asli dari Salatiga. Penemunya orang Salatiga, orang Pancuran ya Pak ya. Orang Salatiga juga Pak Didi, dan ternyata itu bisa menggerakkan
dengan inovasi-inovasi yang menarik. Kemudian keywordnya juga tadi butuh Gen Z gitu ya untuk menginovasikan budaya-budaya yang mungkin kalau dulu terkesan agak kuno gitu ya. Nah sekarang ternyata dengan sentuhan adik-adik, teman-teman, dukungan ibu-ibu ini bakal mampu maju. Dan poin yang terakhir tadi disampaikan beliau adalah dukungan. Jadi ada kerjasama yang baik, eksekutif, legislatif, tentunya untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa memainkan perannya untuk berkarya, berkontribusi yang terbaik untuk kota kita tercinta. Terima kasih juga Pak Bagas dan Bu Woro, ketua dan wakil ketua yang selalu mendukung berbagai kegiatan yang kita selenggarakan. Selanjutnya tadi menyampaikan Gen Z, menyampaikan digital, kita bakal ke Mbak Vinda nih. Followersnya banyak banget gitu ya. Ada yang followersnya Mbak Vinda? Ayo ngaku aja, ya kan? 114.000 ya Mbak ya? Iya, 114.000. Jadi kalau nyalon nyoblos KP menang ya di sana. Oke Kak Vida, tadi disampaikan beberapa hal tentang peran gitu ya, media sosial, influencer gitu ya untuk mengenalkan budaya ini. Bagaimana caranya supaya adik-adik ini yang kita lihat juga sering mainan handphone gitu bisa tertarik sama budaya. Kira-kira gimana caranya Kak Vida? Silakan. Oke, sebelumnya kondisi Bapak Ibu, terima kasih buat materi Mas ya. Iya. Jadi kalau kita membahas budaya di era sekarang itu kan banyak banget yang mengkompar dengan digital nih, terutama di Instagram, TikTok, sampai Twitter juga masih ada platform-platform lain. Dan kebetulan anak-anak di zaman sekarang ini itu udah cerdas-cerdas Mas. Jadi masih kecil tuh mereka udah bisa nih pakai handphone buat bikin konten, buat sharing sama orang lain juga. Nah, kalian bisa gabungin juga, misalnya kalian pakai baju adat kayak gini yang cantik-cantik ini, lucu-lucu. Kalian bisa bikin konten tuh lewat handphone, misal dancing atau nari, atau kalian mau nyanyi juga boleh, atau sekedar ngobrol-ngobrol aja kayak hai namaku gini-gini, Hai, namaku Vinda. Coba kayak apa? Hai namaku Vinda, gitu. Aku dari Salatiga dan semoga kalian suka sama Salatiga juga. Di sini tuh banyak banget adat-adat yang sangat-sangat unik gitu misalnya. Oke. Tapi mereka bisa lakukan itu dengan versi mereka masing-masing. Jadi kan setiap karakter manusia beda-beda ya Mas ya. Nah, dengan itu nanti bisa ningkatin tuh budaya-budaya kita sama di era modern digabungin gitu. Jadi kita nggak tertinggal juga identitas kita, budaya kita, sama masih bisa ngikutin tren-tren. Nah dari sana juga kalian juga bisa dapat pendapatan. Ada pendapatannya? Iya bisa juga, karena sekarang banyak banget yang tertarik dengan konten-konten unik. Kalau misalnya plusnya bisa viral, bisa sampai masuk TV tuh, kadang di brownies gitu. Nah itu bisa jadi poin plusnya. Jadi kalian bisa nama baik kalian bisa naik, terus kalian bisa dapat pendapatan juga, dan jadi kalian juga bisa sharing sama orang-orang ilmu-ilmu apa yang dapat gitu. Oke, menarik sekali. Jadi ini ya deh ya, poinnya adalah ya kenapa tidak mencoba gitu. Udah ada yang cantik-cantik, kemudian suka sama budaya kita, bisa diupload nih karena media sosial ini bebas kan ya, artinya Bebas. mereka punya hak untuk mengupload apa aja. Ya, tapi dalam konteks anak-anak zaman sekarang ini harus ada pengawas orang tua yang masih di bawah umur. Betul. Lebih banyak gitu karena banyak banget konten-konten yang tidak senonoh juga banyak. Nah, jadi harus ada pengawasan orang tua dan bimbingan juga. Bimbingan orang tua juga. Ya, oke. Ya, jadi poinnya tadi adalah adik-adik silakan untuk bisa mengenalkan gitu ya, orang tuanya juga salah satunya daripada nge-game terus gitu ya, bisa diarahkan juga untuk ya mengenalkan budaya-budaya yang mereka punya gitu ya. Kemudian karakter-karakter mereka bisa muncul, dikenalkan. Tadi poinnya juga selain nama baik teman-teman bisa naik, kota kita bisa naik, bahkan mungkin bisa kesejahteraan diri pribadi maupun masyarakatnya bisa lebih Ya, unggul betul karena bisa sekali. dikenal kota Salatiga. Betul. Oke, terima kasih Kak Vinda. Selanjutnya kita menuju ke Kak Galih ya. Kalau tadi Mas Heru sudah menyebut salah satunya Drum Black, salah satu yang nggak ketinggalan juga kita ada warisan apa nih Mas, bangunan bersejarah juga ya. Bangunan bersejarah itu juga menarik juga untuk dinikmati, untuk ya dijadikan salah satu tujuan wisata bagi orang-orang yang ada di luar. Silakan, Mas Geri ini merupakan salah satu konten kreator juga telusur kota ya Mas ya. Silakan Mas Geri bisa bercerita tentang warisan bangunan bersejarah di kota Salatiga dan telusur kota ini seperti apa sih kontribusinya untuk menguatkan dan membranding kota Salatiga. Silakan Mas. Terima kasih atas waktunya pada Mas Ian. Mohon izin juga kepada Bapak dan Ibu, Mbak Mas sekalian. Jadi perkenalkan terlebih dahulu saya adalah
salah satu tim dari komunitas sejarah bernama Telusur Kota, itu komunitas yang ada di Salatiga. Jadi memang konsen kita itu adalah mengulik, kemudian menceritakan kembali sebenarnya apa saja sih sejarah yang ada di kota ini. Nah ternyata setelah kami belajar, kami sharing dan segala macam, ternyata kota Salatiga itu mempunyai banyak sekali potensi budaya dan sejarah, Mas. Yang ternyata narasi tentang sejarahnya itu sangat minim. Mungkin kalau kita tahu ya, mungkin kalau misalnya di sini ada yang suka sejarah, kenal sama Pak Edi Supangat, ya, itu kan merupakan salah satu sejarawan kota Salatiga juga. Dan ternyata masih banyak yang bisa dikulik di sekitar Salatiga. Bangun-bangun bersejarah juga cukup banyak gitu. Jadi menurut saya mengapa Telusur Kota itu hadir gitu, supaya kita sebagai warga Salatiga, khususnya generasi-generasi yang milenial ya, Gen Z segala macam itu, supaya bisa menikmati, supaya tahu akan karakteristik kotanya, sejarah kotanya gitu. Dan ternyata banyak sekali Mas bangunan-bangunan bersejarah. Salah satunya mungkin gedung ini ya, rumah kantor wali kota, Iya, gedung Papak. Gedung Papak itu. Nah ternyata itu punya nilai sejarah yang sangat luar biasa. Dulu itu punya salah satu seorang pengusaha kolonial bernama Van Heckeren. Kemudian juga ada yang jadi kemarin kita baru saja jalan-jalan Mas kemarin tuh 2 minggu yang lalu jalan-jalan di sekitar Kauman. Nah ternyata kalau misalnya tahu Ricis ya, Ricis ya. samping Ricis ada gang yang masuk turun gitu. Nah turun. ada rumah warna hijau itu Mas. Betul. Nah rumah warna hijau itu kalau sering buka YouTube itu mungkin pernah dengar yang namanya Mr. Cool jalan-jalan. Ya, Mr. Tukul. Mr. Cool jalan-jalan. Nah, dulu Mr. Cool jalan-jalan pernah mampir di rumah hijau itu. Wah, misteri deh gitu. Nah, iya Mas. Iya, iya. Dikulik sama Mr. Cool. Gambar karo perem nggak ya? Betul. Dikulik. Nah, dikulik sama Mr. Cool ternyata katanya di situ banyak penunggu dan segala macam, terus ada kejadian-kejadian. Nah, ternyata ketika tim telusur menelusuri terus mencari jejak sejarahnya, ternyata rumah itu merupakan salah satu rumah arsitek termasyur di zaman kolonial. Jadi rumah dari Leonard Reunecker. Dan bangunan-bangunan Reunecker tuh hampir di kota Salatiga itu ada bangunan-bangunan merupakan hasil dari Reunecker itu sendiri. Jadi peran kita selain mengulik sejarah itu sendiri, kita mencoba meluruskan apa yang tadi yang jadi cerita yang berada di sekitar masyarakat. Bener nggak nih gitu. Nah sama kita coba kita kulik, kita cari arsip-arsip dan segala macam. Nah ternyata supaya sejarah yang tadinya bengkok kita luruskan agar menggambarkan sebuah karakteristik kota. Kalau kota Salatiga itu merupakan kota yang akan kaya sejarah dan budayanya, seperti itu Mas. Oke, berarti Telusur Kota selama ini juga membuka untuk yang pengen apa tour de Salatiga, kenal Iya. budaya sejarah gitu juga ada. Iya ada. Itu kita buka trip sejarah, biasanya ada trip reguler, kemudian juga ada trip spesial. Spesial itu biasanya cuma 1 tahun sekali. Dan itu sangat langka, jadi bisa sampai masuk ke dalam-dalam gedungnya juga. Terus juga ada private trip. Biasanya kalau yang orang mau reguler itu kehabisan kota, nah bisa untuk gabung di private trip dan sebagainya. Terus kita juga mengadakan trip pendidikan, jadi khusus untuk adik-adik sekolah, SMP, SD maupun SMA juga bisa ikut bergabung, bahkan yang TK juga bisa Ibu, Bapak Ibu. Kalaupun misalnya mau ngadakan jalan-jalan sama tim kita, terus kita bisa siap untuk mewadahi begitu Mas. Oke, terima kasih. Ini adik-adik udah tahu belum tadi yang disebut gedung Papak, tau nggak? Yang dari pernah main alun-alun Pancasila? Ya itu sebelahnya ada kantor wali kota. Nah itu ada gedung namanya gedung Papak, karena bentuknya yang Papak ya Mas ya, badannya segi 5 Papak gitu. Silakan nanti diajak ibunya untuk jalan-jalan gitu ya, nggak usah jauh-jauh. Telusur ke ya sejarah-sejarah yang ada di Salatiga ternyata juga sangat menarik gitu ya. Oke, terima kasih Mas Galih. Kita kembali ke Pak Yayat Pak. Iya, peran pemerintah tentu sangat penting Pak Yayat ya. Secara nyata membangun atau meningkatkan kebijakan-kebijakan pemerintah apa yang akan dilakukan oleh Pak Yayat, yang sudah dilakukan dan akan dilakukan tentunya ke depan terkait dengan pelestarian budaya, salah satunya budaya yang ada di Kota Salatiga. Silakan Bapak. Ya, terima kasih untuk peran pemerintah. Untuk pertama, pemerintah harus hadir. Hadir itu bisa berupa
program kegiatan yang ada di budaya pariwisata. Jadi yang pertama ada event budaya, salah satunya hari ini yang didukung oleh rekan-rekan legislatif bagian dari kita sebagai pemerintah daerah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjembatani dari kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah ini, jadi ada kegiatan saparan, ada kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Kita ada juga program untuk membantu, walaupun sifatnya hanya stimulan. Itu dua hal yang menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk mengembangkan. Yang kedua adalah pemerintah hadir dalam konteks untuk memberikan tempat dan perangkat untuk berlatih. Ada namanya rumah budaya, dan sekaligus di situ pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata memberikan tempat untuk berlatih secara gratis. Ada alatnya, nah, tinggal ada tempatnya sehingga masyarakat bisa. Ini cukup antusias masyarakat. Saya melihat perkembangannya besar. Apalagi kita sudah punya maestro Pak Junun. Nanti kita akan dorong lagi. Sebetulnya di kita itu banyak. Sehingga kemarin pas beberapa saat ketemu dengan ketua DKS dan sebagainya, saya sampaikan hal-hal yang berkenaan itu kita itu kurang dalam konteks mengumpulkan data. Ini literasi kita. Jadi tadi sampaikan telusur kota bagian dari literasi dengan cara lain. Kita kan suka berpikir bahwa literasi itu baca tak, tidak. Dengan digital itu kita berliterasi, dengan gerakan kita berliterasi, dengan pandangan kita berliterasi. Jadi literasi itu tidak cukup hanya membaca, melihat gerak. Dengan cara melihat gerak kita belajar itu, dengan cara melihat gedung-gedung kita belajar itu. Ini yang harus kembangkan. Jadi kalau adik-adik anak-anak kita yang digital, jadi kalau kita pegang HP itu kan perlu tutorial. Kalau rekan-rekan kita, anak-anak kita itu enggak, lihat aja udah cepat. Mudah-mudahan kita dorong itu untuk lebih bisa dimanfaatkan, sehingga nanti ada tadi kembali ke rumah budaya. Disinilah sebetulnya imbangnya antara rasa teknologi digital dengan budaya. Karena budaya tidak, dengan digital tidak boleh diberikan satu sekat yang jauh, justru harus dijembatani. Ini penting. Nah, pemerintah menjembatani itu supaya apa? Nanti mereka tahu dengan akar dari budaya bangsanya. Ini penting. Oh, ngerti yang namanya wayang. Wayang kalau saya melihat sekarang sudah luar biasa. Pak, sepi itu kadang dilihat dari konteks mana. Jadi saya tahu waktu kemarin di Randu Aceh rame segitu rame, cuma segitu Pak. Ternyata ada lagi di digitalnya cukup luar biasa. Anak sekarang, nah kita survei, ternyata mereka mendukung wayang nggak mau dingin di rumah. Nah itu menunjukkan bahwa perkembangan wayang bisa dirasakan oleh itu. Nah, sehingga kita streaming itu penting. Nah, itu yang kembali rumah budaya. Yang kedua itu kita jembati juga supaya anak-anak kita tadi berinovasi, melihat seniornya, melihat generasi pendahulunya, mereka tumbuh. Oh, aku begini. Mereka poles karena ada rasanya yang berbeda. Generasi tahun 60, tahun 50, tahun 70 itu rasanya beda dengan yang sekarang. Nah, kita dorong itu rasanya. Jadi cita rasanya mereka tentu tidak akan sama. Jadi kadang kita kok tidak ini ya, kurang budaya ya. Kata-kata ini kita coba untuk kita hilangkan, justru kita rangkul. Anak-anak kita, gen-nya kita rangkul, ternyata mereka sering berpeduli. Cuma kitanya saja yang kadang berprasangka sama seperti kalau kita berprasangka kepada anak kita. Ini yang penting. Ini yang penting. Jadi saling memahami antara generasi sebelumnya dengan generasi sekarang. Makanya saya lihat wayang itu, ternyata hasil naik terus ratingnya nonton wayang dari streaming. Ini menjadi satu fenomena loh. Ini fenomena yang kadang ini belum disadari. Nah, kalau kita sadari, berarti harus banyak fasilitas yang diberikan oleh negara dalam konteks ini supaya masyarakat lebih tahu dan lebih bisa mengikuti. Ini yang paling penting. Yang terakhir, mudah-mudahan untuk mengembangkan budaya ini kita dorong adalah bagaimana self belonging, rasa memilikinya itu ya Bang. Oh, ini tarian saya tutup apa sih? Oh, tempat destinasinya saat itu apa? Minimal pertama tentu harus mengetahui itu. Kenal dulu.
Kalau nggak kenal kan nggak sayang. Nah, itu ya Mbak. Kenal dulu. Setelah kenal tahu, baru kita rangkul. Setelah kita rangkul, nah tambah lengket kata Pak Bagas, tambah lengket gitu. Tambah lengket. Nah setelah itu dengan event-event yang termasuk hari ini kita dorong. Bonusnya tentu ada UMKM, bonusnya ada ekonomi. Tapi paling tidak budaya itu sebetulnya membuat taruh bahwa kita, anak-anak kita semua lebih lentur, lebih enak. Nah, jadi antara digital dan budaya sebetulnya sesuatu yang bisa dijebakkan, sesuatu yang bisa dinikmati. Kita nggak bayangkan, saya kembali ke topik pertama, pacu jalur. Saya kira orang nggak mungkin berpikir akan meledak sebetulnya hal-hal itu. Ternyata orang yang bervisi ke depan menangkap itu. Nah, saya kira yang dorong bikin jadi sambil bermain, sambil bersenang-senang bisa menangkap budaya kita yang lebih itu. Jadi kayak kegiatan tadi nanti ada drum break, ada tarian. Silahkan momen itu diambil, yang terbaik bisa ditampilkan. Gerakan itu mungkin di menit ke-20, menit ke-7 ada gerakan-gerakan yang justru itu akan membuat orang-orang yang di luar kita yang di sini, tapi di digital tertarik. Kita nggak nyangka itu. Nah, ini yang paling menangkap, ini yang tadi masih mengatakan. Saya kira itu Mas Yaya untuk Oke, terima kasih Pak Yayat. Ada poin-poin penting yang beliau sampaikan. Satu, pemerintah harus hadir tentunya Pak Yayat, dan ini sudah dibuktikan oleh pemerintah Kabupaten juga melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata. Jadi kita kenal ada rumah budaya. Salah satunya adalah wayang yang berkembang di sana, kemudian nabu gamelan dan lain sebagainya. Itu adalah peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah kota Salatiga gitu ya. Kemudian juga harus ada itu keserasian ya antara bapak, ibu dengan anak-anaknya, saling memahami, saling mengerti antara satu dengan yang lain. Itu juga penting. Kemudian sense of belonging tadi rasa memiliki. Jadi silakan nanti bisa diupload. Jadi saat adik-adik nari bisa diupload. Mungkin juga perlu panjang nanti setelah ini kita akan sampaikan ke Mbak Vinda harus seperti apa sebetulnya sih tips and triknya gitu ya. Dan juga tadi bahwa adik-adik tentu harus ya mencintai dan merasa memiliki. Mungkin bisa di-spill sedikit Pak Yayat, karena ini kan pas hari jadi. Nah, bentuk dukungan pemerintah seperti apa yang nanti bisa disaksikan teman-teman, bisa dipromot sedikit Pak. Di hari jadi ini bakal ada apa aja sih di Kota Salatiga? Ini kayaknya spesial nih bulannya nih Pak. Spesial. Yang pertama tentu ada yang namanya pesta rakyat nanti di tanggal 24 acara. Itu ada legislatif eksekutif bersama-sama bahu-bahu. Lah itu upacara di pesta rakyat. Kenduri rakyat. Kedua rakyat di Pancasila. Ya. Terus juga nanti tanggal 26. Nah ini paling jangan lupa 26 ya. Nah, ada yang namanya karnival Utsapa. Utsapa itu adalah perayaan. Ini kita pakai bahasa kata biar lebih gitu ya. Karena prasasti kita itu di Pelumpunan gunakan bahasa itu. Nah, kita mulai lagi, kita gairahkan lagi bahasa Sanskerta yang bahasa ibu kita sebetulnya. Jadi ada dua bahasa kita tuh, bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Dua. Walaupun berbeda itu, DM dan Indo, tapi itulah orang negeri semua satu, kita dua bahasa, nggak main. Sanskerta dan kalau Sanskerta itu sedikit Pak ya, Mas ya. Sanskerta itu sebetulnya arahnya ke Indo-Jerman, jadi Jerman, Inggris, British itu satu rumpun. Sanskerta itu satu rumpun. Saya tahu itu setelah saya di Sasa Inggris di Uni waktu S2. Saya baru mengenal, ternyata Sanskerta. Baru tahu kan, Sanskerta itu rumpun kiblatnya sama satu rumpun dengan Jerman, Inggris dan sebagainya. Ini penting karena DNMD itu berbeda Jawa balik. Nah, ini. Yang berikutnya ada lagi nanti. Kita akan menggali di bulan akhir bulan Juli dan awal Agustus kita akan mengadakan lomba untuk seniman-seniman lain. Lomba batik ya, corak batik. Kenapa saya katakan perlu dilombakan? Karena ujungnya ke depan kita akan buat kajian adalah kita memiliki batik komunal Kota Salatiga. Batik komunal milik Salatiga. Nah, yang akan kita daftarkan lambang-lambangnya. Saya contohkan lambang-lambangnya itu. Mungkin batu prasastinya, batu rumpuknya, atau bunga jasa,
atau Trisula, nanti kita akan kaji dulu. Nanti setelah didukung oleh para seniman, disepakati, baru kita daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Ini kita belum memiliki Mas saya. Jadi corak batik atau lambang kota Salatiga yang akan kita daftarkan menjadi kekayaan komunal kota Salatiga. Nanti para seniman setelah itu menjadi batik komunal akan memberikan satu nuansa masing-masing, brand masing-masing. Tetapi brandnya kota ini loh, lambang ini loh. Nah ini yang mimpi kita. Nah, sehingga tahu nanti bisa diturunkan ke anak cucu kita, lambangnya ini loh, batik kita ini. Tuh. Yang berikut lagi, setelah itu ada nanti wayang juga di bulan Agustus menutup kegiatan. Jadi kalau ada lomba-lomba sebenarnya banyak. Udah. Silahkan kalau Bunjet penasaran, belum saya sebut satu-satu, buka di media sosialnya kita atau komunitas ada 36 kegiatan. Saya lupa semuanya. Gitu Pak ya saya. Terima kasih Pak Yayat. Ya, jadi di Indonesia 30 kegiatan atau 36 ya, toh. Jadi banyak banget, utamanya tadi ada beberapa ya event-event besar yang bakal kita saksikan tanggal 26 nanti bakal ada karnaval budaya. Dan menarik juga Pak kalau bicara kajian dari bicara riset ini merupakan salah satu PR juga bagi pemerintah gitu ya untuk mampu meriset dengan baik, dikaji dengan baik, kemampuan literasinya semakin ditingkatkan. Terima kasih Pak Yayat. Selanjutnya kita ke Pak Heru Pak. Tadi Pak Yayat menyebut juga kenduri rakyat satu. Kemudian kadang-kadang sungkan loh Pak datang ke rumah rakyat gitu. Artinya juga tentu harus ada tadi pemerintah hadir, ya DPRD juga harus hadir gitu ya. Apalagi DPRD sama masyarakat dengan satu gitu ya. Silakan mungkin Pak Heru harus seperti apa dan mungkin diceritakan sedikit kenduri rakyat itu koyo apa toh Pak. Silakan. Terima kasih Mas ya, ini untuk kenduri rakyat biar ketua Mas Bagas. penyelenggara kenduri rakyat ternyata. Tadi kami DPRD sudah menjembatani ini, juga memfasilitasi. Karena begini Mas Ian, apresiasi untuk pelaku seni itu kadang-kala bukan kita memberi Santunan uang, bantuan. bukan hanya itu, tetapi kita memberikan mereka ruang untuk pentas. Ini merupakan apresiasi tersendiri, apalagi ini sangat jarang dilakukan. Nah kami di DPRD Kota Salatiga ini ada acara lapangan setiap hari Kemis Legi malam itu kami di DPRD Kota Salatiga. Nanti silakan adik-adik atau pelaku seni dan rumah sanggar bisa berkoordinasi untuk tampil mengisi di sela-sela acara wayangan. Karena ada wayangan, sebelumnya itu ada acara bilangnya ada tari-tarian yang tampil dulu. Nah ini kami sangat senang sekali ketika ini dari DPRD sudah ada kegiatannya, dari warga masyarakat ikut memeriahkan atau hadir di dalam. Nah ini salah satu. Kemudian yang kedua, di beberapa kegiatan dari Komisi B ini yang hadir pada yang di depan ini ada 3, tapi sebenarnya ada 4 orang. Satu di belakang itu Pak Untung Haryanto. Beliau ini pelaku termasuk pembina seni dan budaya di daerah Randu Aceh. Argo Mulyo. Ini beliau sangat konsen dan sangat peduli sekali dengan kegiatan-kegiatan seni yang ada di sana. Ini di Argo Mulyo ini ada kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa untuk berkolaborasi dan kegiatan ini menjadi satu rangkaian penuh di Kota Salatiga. Ada beberapa, salah satunya bulan depan ini juga sudah sapar. Biasanya memang saparan ini di Argo Mulyo. Pak Untung Haryanto ini sangat konsen sekali di daerah Bebek. Nah mungkin untuk yang kenduri rakyat Pak Bagas Arianto. Monggo Mas Bagas, kenduri rakyat. Izin Mas Ian. Monggo Mas Bagas. Mas Yayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin semua yang saya hormati, mohon izin kalau tidak bisa menyebut satu persatu. Di depan para narasumber ada Bu Woro, Pak Heru, Pak Yayat, Mbak Winda, dan Mas Galih. Saya diberi waktu untuk matur sedikit berkaitan dengan kenduri rakyat bahwa tanggal 24 Juli 2025 nanti setelah acara paripurna istimewa
dalam rangka hari jadi Salatiga, DPRD Kota Salatiga beserta pemerintah Kota Salatiga menyelenggarakan Kenduri Rakyat. Kenduri Rakyat itu kita menggelar 7.000 porsi makanan yang bisa dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Siap nggih? Oke, gratis. Nah, gratis. Kemudian izin menambah sedikit Mas Rian, di DPRD juga berkaitan dengan kepedulian kami dengan budaya. Kemudian tema kami untuk peringatan Hari Jadi ini juga tahun ini mengambil tema budaya. DPRD setiap tahun memberikan DPRD Award, penghargaan kepada tokoh masyarakat yang mempunyai kontribusi yang signifikan kepada Kota Salatiga. Tahun ini temanya adalah budaya, dan alhamdulillah saya semakin yakin kalau apa yang kami lakukan itu tidak sendirian, karena beberapa asma yang kemudian tadi disebut Mas Yayat, Mas Galih, ada Pak Jono, kemudian ada Pak Edi Supangat. Kalau saya nyebut asmone Bapak, itu termasuk salah satu kandidat penerima DPRD Award di bidang budaya tahun ini. Ya, kita ini wujud kita untuk memberikan kepedulian kita terhadap kebudayaan Kota Salatiga. Dan kalau tadi sudah banyak disampaikan Pak Yayat, Mas Heru, Mas Galih, Mbak Winda, sudah selesai urusan kebudayaan kita. Hanya mungkin kalau boleh saya nambah satu, yang perlu kita kuatkan lagi adalah mindset. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa ketika Mas Yayat kemudian mengambil inisiasi, mengambil istilah atau tagline untuk kira budayanya Utsafa. Ini dibutuhkan mindset yang luar biasa, bahwa ini saya bisa, kita mampu. Seperti itu. Pun demikian ketika Ketua DPRD setiap Pemas Legin menyelenggarakan pagelaran ringgit. Mungkin awalnya ya yang rawuh tidak banyak, tetapi ketika ini akan secara kontinuitas, mindset kita bahwa budaya kita itu luar biasa. Insya Allah budaya yang berada di Kota Salatiga akan semakin ngerembok, kira-kira seperti itu. Oke. Iya. Nanti Mas Ian. Siap, terima kasih Pak Yayat. Jadi banyak ya tadi kesesuaian yang sudah disampaikan. Satu bercerita tentang kebudayaan rakyat, jangan lupa tanggal 24 Juli ya. Jadi itu bertepatan dengan Hari Jadi Kota Salatiga yang ke 1200 berapa? 75. Keberapa adik-adik? Ulang tahun Salatiga? Usianya berapa? 1275 ya. Nah itu nanti akan ada kenduri rakyat berbagi 7.000 porsi makanan, dan ini diagendakan setiap tahun, termasuk di dalamnya ada DPRD Award gitu ya, yang mengangkat masalah budaya. Kemudian tadi juga ada selapanan, pagelaran ringgit, dan tadi sangat sesuai apa yang disampaikan oleh Mas Heru dan Mas Bagas, bahwa percaya diri aja gitu, mindsetnya dibangun gitu ya, rasa memilikinya dibangun yang kuat, ini yang akan nanti mampu mengenalkan lebih jauh tentang budaya. Ada Bu Woro mungkin ya berbincang juga sedikit Bu Woro hari ini tentang kepedulian dan juga seperti apa keterlibatan masyarakat terkait dengan budaya ini. Monggo Bu Woro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku selamat pagi. Pagi, luar biasa gitu dong. Anak-anakku selamat pagi. Pagi, luar biasa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bertemu nggih, bersilaturahmi. Mungkin ada yang belum kenal Bu Woro nggih. Banyak sekali pasti. Karena Bu Woro aslinya dari Dapil Tingkir. Karo Pak Bagas dan Pak Heru dapil sini nggih Sido Mukti gitu. Jadi derek tepung Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semua. Sedikit menambahkan saja. Tadi sudah disampaikan banyak dari Pak Kadis, Pak Yayat, Pak Bagas selaku Ketua Komisi B, dan Pak Heru. Apresiasi yang sangat luar biasa kepada anak-anakku semua yang ikut melestarikan budaya Indonesia. Sedikit menambahkan saja, nanti tadi yang disampaikan Mas Galih itu sangat luar biasa Mas. Izin Pak Bagas, nanti Ketua Komisi kita harus derek touring keliling Salatiga nggih. Gitu, derek muser-muser nggih. Saya kira cuman gitu saja. Sekali lagi apresiasi yang sangat luar biasa kepada anak-anakku semua yang ikut nguriri budaya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Woro. Ya, kita mencoba untuk bertanya dulu ya. Nanti baru secara teknis kita akan berbincang sedikit lagi. Silakan adik-adik atau ibu-ibu, teman-teman yang pengen berdiskusi bisa langsung menanyakan beberapa pertanyaan. Oke, monggo Ibu.
Ini bisa dibantu mic-nya ya. Asmanipun sinten, saking pundi, apa yang ditanyakan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari Suruh, dari Solo Tigo Coret gitu ya. dari kelompok Sri Kandi. Sri gitu ya. Kandi, ya. Terima kasih atas kegiatan pada hari ini, acara Parade Budaya Nusantara Rajut Warisan Budaya. Tadi sudah dipaparkan semua kepada para ahli budaya dan para yang paling tahu begitu ya, jadi yang menguasai semuanya. Saya sangat senang sekali dan mengucapkan terima kasih terutama kepada anak-anak sanggar yang telah diberikan kesempatan untuk menampilkan tari, kemudian untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Memang kalau kita ketahui Salatiga itu memiliki budaya yang sangat banyak sekali. Ada reog, ada kuliner, kemudian ada tari-tari, ada barunse, ada yang lain-lain termasuk itu yang pakaian dari selo, batik selo itu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa yang Bapak lakukan terutama untuk pemerintah Salatiga, apa yang panjenengan usahakan supaya anak-anak yang mempunyai bakat terutama di bidang nari ini, mereka sudah menunjukkan bakat mereka masing-masing supaya bakat mereka itu tidak hilang. Artinya tidak hanya ketika dipentaskan saja, ketika ada mau acara saja, supaya bakat mereka itu bisa dikembangkan dan bakat mereka itu bisa dijadikan kekayaan budaya Kota Salatiga. Apabila nanti sewaktu-waktu di Salatiga itu ada event-event terutama tentang kebudayaan, Salatiga itu sudah memiliki kekayaan budaya terutama tentang tari. Karena kalau kita ketahui sekarang anak-anak kan sering main HP ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita supaya anak-anak yang sudah punya bakat ini mereka tetap eksis, mereka tetap berkarya, mereka tetap bisa mengembangkan bakat, tidak hanya bermain saja, dan itu bisa dijadikan sebagai kekayaan Salatiga. Jadi kami mohon bagaimana cara atau upaya Bapak untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak supaya tidak hilang ketika dia berlatih menari supaya berkembang terus. Terima kasih Bu Dewi. Bu Dewi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Dewi, dalamnya pun di Salatiga ini pun di tinggal kasih gede. Suruh sebenarnya. Oke, terima kasih. Ya ini menguatkan juga apa yang disampaikan Pak Heru tadi bahwa ternyata bukan hanya uang ya Pak ya, dukungannya bukan hanya bantuan tapi juga tempat, kemudian bagaimana mereka bisa pentas itu juga menarik. Terima kasih. Selanjutnya Pak Yayat, tadi pertanyaan ke Pak Yayat, bagaimana dukungan secara ya real gitu ya Pak ya, supaya mereka tetap cinta, tetap bertahan dengan budayanya karena ya tantangannya sangat luar biasa di era modern ini. Monggo Pak. Terima kasih Bu Dewi dan terima kasih kehadirannya. Saya kira ini bentuk bahwa budaya itu tidak mengenal batas administrasi. Jadi kalau batas administrasi dilingkari tiap kota kabupaten berbeda, tapi budaya tidak. Bahasanya universal ya, umum. Untuk meningkatkan tadi pengembangan kebudayaan terutama untuk anak-anak kita, sudah saya sampaikan yang pertama tentu kita membantu sanggar-sanggar walaupun tidak banyak, tetapi itulah pemerintah hadir di situ. Yang kedua ada fasilitas yang diberikan pemerintah, ada gedung budaya. Ketiga ada event. Yang keempat dan terakhir ini paling penting, kita ke depan akan gunakan rumah dinas Pak Wali, biar lebih mendekat dengan pimpinannya, biar bisa melihat juga bagaimana gedungnya pemerintah kita, khususnya rumah dinas Pak Wali ini, bagian dari milik rakyat. Nanti kita akan latihan bersama di sana, baik itu gending, baik itu tari dan yang lainnya nih Pak. Jadi kita berikan kesempatan di situ. Jadi ada panggung selain nanti di rumah budaya akan kita mulai jadwalkan panggung, kita berikan panggung di rumah dinas.
Jadi nanti Pak Wali bisa mirsani, terus masyarakat yang dekat Ramayana, dekat kota ini bisa mirsani dengan terbuka. Nah, kita akan jadwalkan. Ini yang terobosan dari kita dan sekaligus dari Pak Wali. Jadi bagaimana rumah dinas itu menjadi betul-betul bisa dekat dengan masyarakat, itu yang pertama. Kedua, budaya yang nempel di rumah dinas karena punya bangunan ini akan menempel dengan anak-anak yang main, sanggar-sanggar yang main di sana. Nah, ini yang penting dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini mendorong, ini akan dorong. Mudah-mudahan yang keempat ini akan lebih membangun komunikasi antar generasi antara pimpinannya, masyarakatnya, mulai dari yang tua sampai yang generasi tadi Gen Z. Ini yang kita kembangkan. Mudah-mudahan tadi empat kegiatan yang kita kembangkan akan menimbulkan. Termasuk ini sebetulnya. Kita berdialog, kita bertahu. Oh iya. Kan bunyinya mesti di dalam hati. Oh gitu. Ternyata semakin kita bersilaturahmi, literasi kita bertambah, pengalaman kita bertambah. Cara-caranya gimana? Nanti ketemu. Ini tadi. Jadi kalau ketemu jangan hanya foto saja, tanya kiat-kiatnya, cara-caranya. Setelah tahu bisa ditiru, bisa dimodifikasi. KTM tadi, model saya begini kok, Nah, ini yang paling penting. Dan itu saya kira kalau saya yakin anak-anak yang depan ini nggak usah diajari, tinggal kita literasi dengan caranya. Kalau terlalu banyak harus gini, mesti Pak. Kan saya nggak seperti ngomong apa-apa. Nah, bahasanya gitu ya. Makasih. Siap. Terima kasih Pak Yayat. Begitu Bu Dewi sudah terjawab. Jadi artinya juga butuh keterlibatan dua pihak, pemerintah hadir, masyarakat juga tentunya silakan untuk bisa menyampaikan banyak hal melalui dialog ini juga ternyata bisa terbuka. Satu lagi penanya, monggo silakan. Oke, silakan Mas, buka maskernya. Nah, monggo Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semuanya bapak-bapak, ibu yang di depan semua. Mohon bapak, ini saya sebenarnya tidak mau bertanya, cuma sekedar memberi masukan aja untuk pengembangan budaya ke depannya. Ya sebenarnya sederhana Pak, yaitu misalkan ya Pak ya bapak-bapak, untuk anak-anak sekolah itu di dalam 1 bulan sekali itu mereka berangkat sekolah itu dengan berpakaian budaya, entah itu wayang atau pakaian tari atau pakaian apa dalam 1 bulan sekali. Terus pakaian yang mereka pakai itu mereka harus tahu ini pakaian asal dari mana dan karakter wayang yang mereka pakai itu apa. Jadi mungkin saat mereka ganti besok itu wayang pertama yang saya pakai, karakternya seperti ini. Jadi mereka itu punya kesempatan untuk mencari, pakaian ini tuh seperti ini karakternya, terus tari ini gimana gitu. Ya mungkin hanya itu Pak, mungkin 1 bulan sekali atau dalam 3 bulan sekali. Jadi nanti nggak tahu, nanti mungkin kita jadi viral nanti. Anak sekolah itu berpakaian budaya semua di Salatiga. Oke. Siapa Bapak Sinten mau? Pak Ferry. Pak Ferry. Salatiga Coret juga Pak. Salatiga Coret juga. Cuma kami istri anak semua itu berkarya di Salatiga. Baik, terima kasih Pak Ferry masukannya terkait dengan pengembangan budaya, salah satunya dengan mengenalkan atau ya adik-adik sekolah ini diwajibkan untuk pakai baju wayang, baju budaya gitu beberapa bulan sekali gitu Pak ya kira-kira. Terima kasih Mas Ferry. Mas Ferry. Tadi kembali ya, tanpa batas budaya itu, tanpa batas universal. Makasih masukannya, tapi tentu kita harus dukung ide itu dengan cara tentu ditelaah, dievaluasi tadi bagaimana teknisnya. Jadi kita koordinasikan dengan tentu dinas terkait. Yang paling penting ini, dinas terkait dibicarakan karena satu perubahan itu memerlukan proses. Jadi bagus, itu idenya bagus, cuman tadi pelaksanaannya tentu memerlukan ada tadi evaluasi, pertimbangan teknis, waktu, terus caranya bagaimana, prosesnya gimana, ini yang paling penting. Tapi idenya luar biasa. Matur nuwun. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan menjawab Mbak Dewi tadi atau cukup saja? Oke, siap. Baik, nanti sambil beberapa pertanyaan lagi akan kita buka, tapi sekarang kita ke Mbak Vinda dulu. Mbak,
kadang-kadang pemerintah tuh juga pengen lo kerjasama ya Pak ya sama influencer karena jujur saja tadi Pak Yayat sudah bercerita sih, jangan lupa dibuka Instagramnya Disputpar, Instagramnya Pemkot Salatiga gitu. Tapi kalau influencer tuh kok cuepet gitu Pak ya, artinya kerjasama ini juga dibangun. Kira-kira gimana sih Mbak untuk pemerintah gitu ya bisa bekerja sama dalam ya melestarikan dan mengenalkan budaya kita tuh gimana caranya kira-kira Mbak Vina? Ya, terima kasih Mas Ria. Iya. Cinta Bu, Mas. Jadi kalau misalnya kita tuh influencer gitu kayak selebgram, sebenarnya di Salatiga tuh ada beberapa influencer juga Mas. Dan mereka tuh juga berkarir di luar Salatiga juga karena dengar-dengar katanya Salatiga masih dalam konteks itu aja gitu. Cuman kan sebenarnya kita di sini tinggal kembangin aja apa yang ada di sini dengan ciri khas kita masing-masing. Kalau misalnya kita mau kerjasama gitu, sebenarnya tinggal kita komparin sama dari pemerintah nanti mintanya bagaimana atau dari kitanya ciri khasnya kita gimana. Tinggal disatuin aja. Nanti kan kalau kita misalnya saya nih punya Instagram atau platform media sosial lain. Ciri khasnya begitu yang anak muda banget, mungkin dari ada band, terus lukis gambar dan lain sebagainya. Itu nanti kita tinggal ngobrol aja, mau ide apa, terus dibuat konsep gimana. Nah kalau itu udah disatukan dalam satu wadah, tinggal kita eksekusi aja tuh yang cocok gimana sih biar bisa pantas disaksikan untuk dikonsumsi oleh umum, terutama anak-anak di bawah umur itu. Siap, terima kasih. Itu bisa dibangun juga Pak ya kerjasama dengan para influencer. Ya. Influencer. Kak Vinda ini salah satunya dari influencer Kota Salatiga. Mas Galih, iya kalau kita dengar kata Oke, tadi bisa dibayangkan banget ya bahwa ternyata seperti yang disampaikan Pak Yayat juga riset ini sangat penting untuk kenal Kota Salatiga secara khusus gitu ya. Kalau kita dengar kata Ponorogo, kok bisa langsung terbayang reok yang begitu terkenal gitu. Mungkin Salatiga juga bisa menemukan itu dengan riset yang kuat. Mas Galih, kira-kira kalau berbicara branding Kota Salatiga itu kayak apa sih yang harus dibangun? Salah satunya melalui telusur kota tadi, Moga Mas. Oke, salah satu branding yang mungkin bisa dibangun dari Salatiga ya. Karena kalau melihat dari sejarahnya sendiri kan Kota Salatiga kan merupakan salah satu kota yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial untuk menjadi kota garnisun. Jadi kota di mana Salatiga kan ada di tengah-tengah ya Mas ya, tengah-tengah kota-kota besar seperti Semarang, kemudian Surakarta. Nah makanya oleh pemerintah kolonial waktu itu dijadikan salah satu kota garnisun di mana nanti bisa mengontrol jalur ekonomi, terus mengontrol juga jalur perang ketika itu. Nah, antara kota Semarang dengan kota Surakarta itu sendiri. Nah untuk brandingnya sendiri mungkin bisa diangkat menjadi salah satu kota kolonial atau mungkin salah satu kota yang penuh sejarah karena bangunan-bangunannya sangat banyak sekali. Gak cuma dari bangunan-bangunan yang ciri khas Eropa Pak, Bapak Ibu, ada juga seperti mungkin kalau misalnya kita telusuri ya dari jalan arah Solo itu banyak sekali bangunan-bangunan bersejarahnya, khususnya dari etnis-etnis Tionghoa juga ada. Pecinan ya. Pecinan betul, kan ada kelenteng, terus juga ada bangunan-bangunan dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu brandingnya. Dan yang kemarin tuh sebenarnya yang jadi heboh ya, mungkin bisa jadi salah satu wacana karena sejak zaman kolonial Salatiga itu merupakan kota yang indah Bapak Ibu. Meskipun start funded di Jawa, kota terindah di Jawa Tengah gitu. Mungkin branding kota terindah Jawa Tengah bisa kembali gaungkan lagi gitu kan. Soalnya memang Salatiga sejak zaman kolonial itu merupakan salah satu tempat yang disenangi oleh bangsa Eropa. Bahkan kalau kita lihat sekitar kita kan banyak turis-turis asing ya Mas ya, yang datang. Itu karena ketika ditanyai kenapa suka sama Salatiga, karena kotanya sejuk. Nah ternyata sejuknya itu yang sudah ada dari zaman dulu. Nah itu mungkin sangat bisa jadi salah satu kota atau branding kota itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Giri, dan ini selaras juga ada di bangunan bersejarah. Tadi Pak Yat Triantiko bisa lihat nari di sana, sangat bisa tampil juga menarik di Panggih. Baik,
Nggak terasa ini waktu kita sudah hampir habis. Pak Wali juga akan segera hadir gitu ya. Mungkin closing statement terakhir gitu ya. Nggak usah terlalu panjang dari Pak Yayat, Mas Heru, Mbak Vinda, sama Mas Kelly. Monggo silakan Mas Yayat. Mas Yayat, Pak Yayat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 11-12. Satu salete. Silakan Pak. Makasih Mas Dian. Jadi satu kata, kita memiliki, kita bisa kembangkan, kita bisa menduniakan budaya kita. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Yayat. Selanjutnya dari Mas Heru, silakan Mas closing statementnya. Baik, Salatiga bukan hanya sekedar makanan saja, tapi kita punya seni yang berasal dari Salatiga. Oke, jadi bukan hanya makanannya saja, tapi juga kita punya seni budaya yang perlu dikembangkan dan dikenalkan dari Kota Salatiga. Kak Vinda, silakan. Buat teman-teman semua tetap semangat untuk berkarya, inovasi, bervariasi untuk memajukan Salatiga. Iya, Kak Vinda juga ya. Iya, terima Nggak kasih. kenal maka nggak sayang. Sekarang sudah kenal, apakah mungkin sayang? Silakan Mbak Galih. Untuk pesan kepada adik-adik sekalian, kenali kotamu, kenali budaya dan sejarah kotamu, maka kamu akan mengenali dirimu sendiri. Oke, menarik sekali. Kenali kotamu, kenali sejarah budaya, maka akan mengenali dirimu sendiri. Terima kasih, kita boleh untuk berdiri Bapak Ibu. Ya, kita akan foto bersama dulu. Ya, silakan difoto bersama dulu, baru nanti kita akan. Oh, depan meja, monggo Pak. Oke. Tentu adik-adik jangan kemana-mana ya, karena habis ini